Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi di My Room. Kita akan bersatu teduh bersama. Yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama dan mendengarkan isi hati Tuhan. Yuk teman-teman, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Yesus, Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku
Tuhan, betul Tuhan Yesus. Tuhan, kami sangat mengasihi-Mu Tuhan, kami begitu mencintai-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna atas setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berkati Tuhan Yesus, biar firman ini Tuhan boleh menjadi rema buat setiap kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan Tuhan Yesus buat setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berikan hati telinga seorang murid Tuhan Yesus yang mau mendengarkan setiap isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom teman-teman semuanya. Di My Room minggu ini aku mau bawain sharing tentang who am I, atau bahasa Indonesianya siapakah aku. Kita langsung buka aja yuk di Yesaya 43 ayat 4. Isinya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Aku juga mau langsung buka di Matius 10 ayat 31. Isinya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah teman-teman, sebenarnya ayat-ayat ini tuh sudah sangat menjelaskan di mana Tuhan sendiri yang bilang kalau kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat kita sangat berharga melebihi apapun. Bahkan Tuhan melihat kita mulia di hadapannya dan Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan juga bilang kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah tapi seringkali kita sendiri nih yang masih meragukan kebenaran firman ini gitu. Mungkin kita ngelihat di sekeliling kita masih banyak yang ngejelekin kita, masih banyak yang ngehina kita, masih banyak yang memandang kekurangan kita, bahkan banyak dari mereka yang masih nyakitin kita, mengecewakan kita. Sampai akhirnya karena sikap-sikap mereka itu kita yang jadinya meragukan Tuhan. Mungkin seringkali kita berpikir, kalau orang-orang di sekitar gue aja ngelihat kejelekan gue, melihat mandang gue hina, apalagi Tuhan yang sempurna gitu. Apa gue masih berharga di mata Tuhan, apa Tuhan masih melihat gue mulia gitu. Atau seringkali kita juga berpikir gitu, gue udah gak layak, gue udah ngelakuin dosa, gue udah ngelakuin banyak hal yang ngecewain Tuhan, yang bikin Tuhan sedih. Apa Tuhan masih tetap melihat hidup gue berharga, apa Tuhan masih tetap mengasihi gue gitu. Nah teman-teman, semua pemikiran-pemikiran itu tuh intimidasi iblis. Itu iblis, hasil kerja iblis yang ngebuat akhirnya kita meragukan sama firman Tuhan, sama kebenaran firman Tuhan, sama kasih Tuhan yang sebenarnya gak terbatas buat setiap kita. Parahnya teman-teman, hal-hal pikiran-pikiran tersebut itu justru yang ngebuat diri kita, akhirnya kita sendiri nih yang menjauhkan diri kita dari Tuhan, karena kita merasa nggak layak, karena kita sudah merasa kayak kita orang berdosa, sedangkan Tuhan sempurna gitu, so kita nggak layak di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, perlu kita tahu Tuhan emang ngebenci dosa, Tuhan emang ngebenci semua perilaku dosa, tapi Tuhan gak pernah ngebenci setiap kita, Tuhan gak pernah ngebenci setiap kita yang melakukan dosa gitu. Nah sejatuh apapun kita, Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni dosa kita, asal kita mau mengakui dan kita minta ampun. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, bahkan Tuhan bilang, Tuhan itu setia dan adil, Tuhan bukan cuma mengampuni dosa kita, tapi Tuhan juga menyucikan setiap kita dari setiap kejahatan. Ya kuncinya adalah kita sendiri yang harus mengakui dan kita minta ampun sama Tuhan. Oh ya Tuhan, aku buat salah, aku buat hal-hal yang bikin Tuhan sedih, aku minta ampun Tuhan. Nah teman-teman, sebenarnya di Roma 5 ayat 8 juga udah bilang, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah teman-teman, ayat ini tuh menunjukkan salah satu bukti nyata kasih Tuhan buat setiap hidup kita, di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Ia merelakan anaknya yang tunggal turun ke dunia menjadi manusia, menggantikan kita untuk mati di kayu salib. Ia rela berkorban untuk menebus orang-orang yang berdosa, di mana harusnya yang dihukum adalah kita karena kita yang melakukan dosa. Tapi ini Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan Ia mau mati, rela mati di kayu salib buat nebus setiap kita.
Kenapa? Kenapa Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya kenapa Tuhan sangat mengasihi kita, kenapa Tuhan melihat hidup kita berharga. Karena yang pertama, Tuhan yang telah memilih kita, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menghargai kita karena Tuhan sendiri yang sudah memilih kita. Bahkan di Mazmur 139 ayat 13, Tuhan bilang kalau Ia yang menenun kita dengan hati-hati waktu kita dalam kandungan. Itu artinya bahkan dari sebelum kita lahir ke dunia pun Tuhan sudah menciptakan kita sesempurna mungkin. Di Yeremia 1 ayat 5 pun Tuhan bilang kalau Tuhan sudah mengenal dan menguduskan kita bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia. Jadi itu sebenarnya bukti di mana Tuhan sudah memilih kita bahkan jauh kita lahir gitu, sebelum kita lahir. Teman-teman, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Di Yohanes 15 ayat 6, Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, jadi kenapa Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan melihat hidup kita sangat berharga, ya karena itu dia, Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang sudah menetapkan hidup kita. Nah, gimana harusnya sikap kita nih? Kita udah tahu, oh Tuhan sudah memilih kita bahkan dari sebelum kita lahir ke dunia. Bagaimana harusnya kita ngelihat itu semua? Simpelnya gini, waktu kita dipanggil misalnya sama Pak Jokowi, kita dari sekian banyak masyarakat yang ada di Indonesia dipanggil nih sama Pak Presiden buat datang ke Istana Negara, mungkin buat ngobrol-ngobrol sama Pak Presiden. Pasti sebelum kita pergi kita bakal mempersiapkan semuanya sebaik mungkin, kita bakal prepare semuanya sebaik mungkin. Mungkin kita bakal pakai baju semahal mungkin yang kita punya, baju paling keren, baju paling kece, celana, sepatu, tas, bahkan aksesoris yang akan kita pakai pun kita bakal pilih sebagus mungkin. Biar Pak Jokowi ngeliat kita tuh, oh aku gak sia-sia nih milih dia. Dan kita pun gak sia-sia datang ke Istana Negara itu. Begitu juga dengan kita di hadapan Tuhan. Waktu kita udah tahu nih Tuhan memilih kita, Tuhan yang menetapkan hidup kita, harusnya kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin biar kita hidup di dunia pun gak sia-sia. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan sangat sayang sama kita dan hidup kita sangat berharga di mata Tuhan? Ya karena kita adalah anak-anak Tuhan. Di Galatia 3 ayat 26, Tuhan bilang, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, teman-teman, ayat ini bilang kalau status kita hidup di dunia ini adalah kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Allah. Kita punya Bapa yang kekal, Bapa surgawi yang gak bakal pernah ninggalin kita. Dia Bapa yang setia gitu. Jadi Bapa melihat kita anak-anaknya yang sangat berharga dan dia sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan janji Tuhan bakal selalu menyertai kita dan bakal selalu memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan kita. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia pun nggak ada lagi yang perlu kita takutin, nggak ada lagi yang perlu kita khawatirin. Nah, kalau kita lanjutin di Yesaya 43 di ayatnya yang kelima, Tuhan bilang gini, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Nah, teman-teman, menurut aku ini bukti nyata kasih Tuhan yang kedua, yang selanjutnya gitu. Dimana Tuhan udah janji, Tuhan bilang aku akan menyertai engkau. Seharusnya kita udah tahu gitu, kalau Tuhan udah janji kayak gini, Tuhan udah tahu seberapa berharga hidup kita buat Tuhan. Tuhan kayak yang tadi dibilang di Mazmur 139, Tuhan bilang Tuhan menciptakan kita, Tuhan menenun kita waktu kita masih dalam kandungan dengan hati-hati gitu. So Tuhan menciptakan kita dengan sangat sempurna. Jadi sebenarnya kita nggak harus dengerin apapun omongan orang, mau orang ngomongin kejelekan kita, kekurangan kita. Yang terpenting adalah hidup kita tetap indah dan berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita sempurna. Kita nggak harus dengerin orang lain, mau orang lain mau ngomongin kejelekan kita, mereka nggak menghargai kita. Mereka mau menghina kita, sebenarnya kita nggak perlu dengerin omongan mereka. Mungkin boleh nih ambil yang baik, mungkin mereka kasih saran atau mereka kasih kritik, tapi kita boleh buang yang buruk. Toh kita hidup juga buat Tuhan, kita hidup di dunia ini bukan buat mereka, tapi kita hidup buat Tuhan.
Jadi sebenarnya yang tadi aku bilang lagi, sebenarnya kita nggak perlu takut, nggak ada yang perlu kita khawatirin, karena Tuhan sendiri yang udah janji, Tuhan sendiri yang udah bilang kalau Tuhan yang akan menyertai hidup kita. So teman-teman, apapun keadaan hidup kita, bagaimanapun kondisi kita, apapun masalah yang lagi kita hadapi, percaya deh Tuhan tetap memandang kita indah, kita tetap mulia, dan kita tetap berharga di mata Tuhan melebihi apapun. Seterpuruk apapun hidup kita, seburuk apapun hidup kita, Tuhan yang bakal terus angkat kita. Tuhan adalah Tuhan yang bakal terus ngulurin tangannya supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan itu. Dan sekali lagi, Dia Bapa yang setia, Bapa yang bakal selalu ada buat setiap kita. Nah teman-teman, yang terakhir aku mau ingetin, mungkin ketika kita berbuat dosa nih, Tuhan sebenarnya udah ngomong ke kita, nak jangan kayak begitu, nah jangan seperti itu, nanti kamu begini. Sebenarnya mungkin Tuhan udah ngingetin, tapi kita yang masih bebal gitu. Tapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, Dia bukan Tuhan yang nyudutin kita, Dia bukan Tuhan yang nyalahin kita karena dosa-dosa kita, tapi Dia Tuhan yang bakal terus angkat kita, Tuhan yang bakal terus peluk kita, dan Tuhan bilang, iya gak apa-apa, aku mengasihimu, yuk kita jalan bareng-bareng lagi. Nah meskipun teman-teman, Tuhan tetap melihat kita indah, berharga, mulia dalam keadaan apapun kita, dalam kondisi apapun kita, itu bukan berarti kita boleh terpuruk terus dalam dosa, bukan berarti kita boleh terus-terusan jatuh dalam dosa, bukan berarti kita boleh mikir, ya udah buat dosa nih sekali lagi, nanti juga aku minta ampun Tuhan, nanti aku ngaku, aku minta ampun lagi, nanti Tuhan Tuhan ampuni lagi ya. Bukan gitu teman-teman, tapi biar ketika Tuhan udah angkat kita, kita udah bangkit nih dari dosa, Tuhan udah angkat kita, Tuhan udah peluk kita, biar kita bisa terus jalan-jalan sama Tuhan. Tuhan boleh terus ada jalan di samping kita, dan kita boleh terus ada di dalam jalannya Tuhan. Dan percaya ketika kita boleh ada dalam jalannya Tuhan, kita gak akan mudah terpuruk ke dalam dosa itu lagi, kita gak akan mudah lagi terpuruk ke dalam lubang yang sama itu lagi gitu. Amin. Amin. Nah teman-teman, itu sharing aku buat My Room minggu ini. Biar sharing hari ini boleh memberkati setiap kita, boleh menjadi kekuatan setiap kita, dan boleh memberkati setiap kita. Yuk kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus, Tuhan buat My Room minggu ini Tuhan. Kalau kami boleh menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Kau yang berkati setiap kami Tuhan. Tuhan biar firman hari ini Tuhan Yesus, renungan hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan Tuhan, boleh menjadi berkat buat setiap kami Tuhan Yesus Tuhan. Kami berkati Tuhan Yesus Tuhan, dalam keadaan apapun kami Tuhan, dalam kondisi apapun kami Tuhan, biar Tuhan yang selalu terus menyertai kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan yang tangan Tuhan yang selalu menopang kami, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Kau yang pimpin aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Dan selama seminggu ke depan Tuhan Yesus, biar Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas teman-teman, God bless you.